Selama puluhan tahun, kita selalu mendengar bahwa urusan haji dan umroh di Indonesia ditangani oleh Kementerian Agama. Semua regulasi, semua kebijakan, hingga pengelolaan keberangkatan jamaah berada di bawah satu direktorat khusus. Namun, kini sejarah baru tercipta. Untuk pertama kalinya dalam perjalanan panjang bangsa ini, lahirlah sebuah kementerian baru yang secara khusus hanya mengurusi ibadah paling agung, Kementerian Haji dan Umroh. Perubahan besar ini bukan sekedar formalitas, bukan pula hanya pergantian nama. Inilah momentum yang disebut-sebut sebagai lompatan strategis, di mana seluruh layanan jamaah, mulai dari pendaftaran, bimbingan manasik, layanan kesehatan, hingga pengawasan di Tanah Suci, akan dikelola dalam satu sistem terintegrasi. Konsepnya jelas, semua layanan ada dalam satu atap. Coba bayangkan betapa efisiennya. Tidak perlu lagi bingung berpindah-pindah unit atau biro. Tidak lagi ada tumpang tindih antara urusan haji dan umroh. Semuanya kini terkonsentrasi dalam satu kementerian yang memiliki otoritas penuh dan berada di level menteri sejajar dengan mitra mereka di Arab Saudi. Dengan kata lain, posisi tawar Indonesia dalam diplomasi haji kini semakin kuat. Tentu, ini memunculkan banyak pertanyaan. Bagaimana nasib para penyelenggara perjalanan haji dan umroh swasta? Apa dampaknya bagi calon jamaah yang sudah mendaftar? Dan sejauh mana kementerian baru ini bisa menjamin kenyamanan, keamanan, serta kesehatan jutaan jamaah Indonesia setiap tahunnya? Semua pertanyaan itu akan kita bahas dalam video ini. Jadi tetap bersama kami, karena kita akan kupas tuntas transformasi bersejarah dari BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Sebuah tonggak baru layanan haji Indonesia yang benar-benar satu pintu, satu atap, dan satu arah menuju pelayanan terbaik. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan tekan ikon lonceng agar kamu nggak ketinggalan update penting seperti ini. Dan tulis komentar ya, menurut kamu layanan satu atap ini akan terasa seperti apa ke depannya? Perubahan besar dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di Indonesia baru saja terjadi. Pada 26 Agustus 2025, DPR RI resmi mengesahkan undang-undang yang mengubah Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Keputusan ini menjadi tonggak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki kementerian khusus yang fokus hanya pada dua hal, haji dan umroh. Lalu apa arti penting dari perubahan ini? Apa saja dampaknya untuk calon jamaah, masyarakat luas, hingga industri penyelenggaraan perjalanan haji dan umroh di tanah air? Mari kita bahas secara mendalam. Sejak dulu, urusan haji dan umroh berada di bawah kewenangan Kementerian Agama. Namun seiring meningkatnya jumlah jamaah, kompleksitas layanan, serta tingginya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan kualitas, DPR bersama pemerintah menilai bahwa pengelolaan haji perlu berdiri dalam sebuah kementerian yang lebih fokus dan profesional. Dengan disahkannya perubahan UU Nomor 8 Tahun 2019, kini Badan Penyelenggara Haji, BP Haji, dilebur menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Semua struktur organisasi, SDM, aset, hingga anggaran BP Haji otomatis dialihkan ke kementerian baru tersebut. Artinya, mulai musim haji berikutnya, koordinasi penyelenggaraan ibadah haji dan umroh akan langsung dipimpin oleh seorang Menteri Haji dan Umroh yang bertanggung jawab penuh kepada Presiden, bukan lagi sekadar kepala badan di bawah Kemenat. Konsep satu atap atau one-stop service. Salah satu poin paling menarik dari lahirnya kementerian baru ini adalah konsep layanan satu atap. Selama ini, calon jamaah haji maupun umroh seringkali harus berurusan dengan banyak pihak. Ada Kementerian Agama, ada BP Haji, ada instansi kesehatan, ada imigrasi, bahkan pihak swasta. Dengan model satu atap, seluruh kebutuhan jamaah akan diurus di satu lembaga saja. Mulai dari pendaftaran, verifikasi data, manasik, kesehatan, logistik, transportasi, catering, hingga monitoring jamaah di Tanah Suci. Bahkan setelah jamaah pulang ke tanah air, kementerian ini juga bertanggung jawab melakukan evaluasi kesehatan dan layanan. Bayangkan, calon jamaah tidak perlu lagi bingung ke sana kemari. Semua proses akan lebih ringkas, transparan, dan mudah diawasi. Layanan yang akan diperkuat. Kementerian Haji dan Umroh tidak hanya mengurus soal administrasi keberangkatan, tetapi juga memperluas peran pada banyak aspek.
Beberapa bidang layanan yang akan menjadi fokus antara lain, layanan kesehatan jamaah. Salah satu isu paling krusial selama ini adalah tingginya angka jamaah yang sakit bahkan wafat saat berhaji. Dengan kementerian baru, layanan kesehatan akan diintegrasikan sejak tahap awal. Jamaah wajib menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh sebelum berangkat, mendapatkan pendampingan medis selama di Tanah Suci, serta pemeriksaan lanjutan setelah pulang ke Indonesia. Kementerian baru ini juga akan menggandeng Kemenkes, rumah sakit daerah dan klinik untuk memastikan jamaah benar-benar siap secara fisik dan mental. Layanan transportasi dan akomodasi. Mulai dari tiket pesawat, bus di Saudi Arabia, hingga penempatan hotel di Mekah dan Madinah, kini akan dikelola langsung oleh kementerian dengan sistem kontrak yang lebih transparan. Hal ini diharapkan mencegah praktik monopoli atau permainan harga oleh pihak ketiga. Layanan catering. Selama ini, masalah makanan jamaah sering jadi sorotan, rasa kurang cocok, menu kurang sehat, atau distribusi yang terlambat. Dengan kementerian baru, catering akan dipantau secara ketat dan diprioritaskan sesuai standar gizi jamaah Indonesia. Pendampingan manasik dan edukasi. Tidak hanya soal teknis perjalanan, jamaah juga akan mendapatkan edukasi lebih baik mengenai tata cara ibadah, tips menjaga kesehatan, hingga simulasi situasi darurat. Semua materi akan distandarkan oleh kementerian agar lebih seragam. Pemantauan digital atau Smart Hajj. Kementerian ini akan memperkuat penggunaan aplikasi dan teknologi digital, mulai dari sistem pendaftaran online, pelacakan jamaah lewat smart card, hingga komunikasi langsung antara jamaah, petugas dan keluarga di Indonesia. Diplomasi lebih kuat dengan Arab Saudi. Salah satu keuntungan terbesar dari adanya kementerian ini adalah posisi tawar Indonesia di hadapan pemerintah Arab Saudi akan semakin kuat. Selama ini, Arab Saudi sudah memiliki Kementerian Haji dan Umroh sendiri. Dengan adanya kementerian serupa di Indonesia, komunikasi diplomatik bisa dilakukan setara, menteri dengan menteri. Hal ini penting terutama dalam urusan negosiasi kuota haji, fasilitas jamaah, maupun kontrak layanan. Indonesia, sebagai negara pengirim jamaah haji terbesar di dunia, tentu membutuhkan posisi tawar yang kuat agar kepentingan jamaah bisa lebih diperhatikan. Perlindungan untuk penyelenggara lokal, PPIU, dan PIHK. Selain untuk jamaah, kementerian baru ini juga membawa harapan bagi pelaku usaha resmi penyelenggara haji dan umroh di tanah air, yakni PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh, dan PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Selama ini, mereka sering merasa terdesak oleh masuknya perusahaan asing atau biro perjalanan luar negeri yang mencoba menguasai pasar jamaah Indonesia. Dengan kementerian baru, pemerintah berkomitmen untuk memberikan regulasi yang adil, serta memastikan pelaku usaha lokal tetap menjadi pemain utama dalam industri haji dan umroh. Lalu, apa dampak langsung yang bisa dirasakan jamaah? Beberapa di antaranya adalah proses lebih sederhana dan cepat, tidak perlu lagi bolak-balik ke banyak instansi, semua cukup diurus lewat satu pintu. Kepastian layanan lebih jelas, mulai dari akomodasi, transportasi hingga catering, semua dijamin kementerian dengan standar lebih baik. Pengawasan ketat, jika ada masalah, jamaah bisa langsung melapor ke kementerian yang berwenang penuh, bukan dilempar ke instansi lain. Peningkatan keselamatan. Dengan fokus pada kesehatan dan manajemen risiko, diharapkan angka kematian jamaah bisa ditekan seminimal mungkin. Meski terlihat menjanjikan, tentu ada sejumlah tantangan besar. Pertama, bagaimana kementerian baru ini bisa menyusun sistem yang efektif dalam waktu singkat, mengingat musim haji berikutnya tidak lama lagi. Kedua, bagaimana memastikan tidak ada tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, maupun lembaga lain. Selain itu, ada juga tantangan pembiayaan. Meskipun akan mendapatkan anggaran negara, biaya operasional yang besar tentu membutuhkan manajemen keuangan yang sangat transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan masalah baru.
Banyak pihak menilai, lahirnya Kementerian Haji dan Umroh adalah tonggak sejarah baru bagi Indonesia. Jika dikelola dengan baik, kementerian ini bisa menjadi model pelayanan ibadah terbaik di dunia, mengingat Indonesia adalah pengirim jamaah terbesar. Harapannya, kementerian ini benar-benar mampu menghadirkan layanan haji dan umroh yang lebih manusiawi, lebih profesional, dan lebih modern, tanpa menghilangkan nilai spiritual yang menjadi inti dari ibadah itu sendiri. Dengan demikian, kehadiran Kementerian Haji dan Umroh di tahun 2025 bukan sekadar perubahan struktur birokrasi, melainkan langkah strategis untuk menghadirkan layanan satu atap, one-stop service, yang lebih efisien, transparan, dan berpihak pada jamaah. Transformasi ini diharapkan menjadi jawaban atas berbagai persoalan yang selama ini membelit penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di Indonesia. Jadi, yang terjadi sekarang bukan sekadar pergantian nama atau instansi. Ini adalah transformasi fundamental. BP Haji berkembang menjadi Kementerian Haji dan Umroh dengan misi memberikan layanan one-stop, memperkuat diplomasi, dan melindungi baik jamaah maupun pelaku usaha resmi di dalam negeri. Ini bukan hanya birokrasi, tapi investasi nyata untuk kenyamanan dan keselamatan ibadah jutaan umat. Kalau kamu merasa perubahan ini membawa harapan baru, tulis astagfirullah atau alhamdulillah di kolom komentar. Dan sekali lagi, jangan lupa subscribe supaya kamu selalu update dengan informasi penting seputar haji, umroh, dan kebijakan baru Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga Kementerian Haji dan Umroh yang baru ini membawa berkah, kemabruran, dan kemudahan bagi seluruh jamaah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.